Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, semoga kita semua selalu sehat, sukacita, dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 12, ayat 18 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang kebangkitannya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, kaum Saduki bertanya kepada Yesus, pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Dengan tegas Yesus mengatakan bahwa orang Saduki itu telah sesat pikir. Kesesatan itu berasal dari ketidakmengertian akan kitab suci dan kemahakuasaan Allah. Yesus menyatakan bahwa Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah Abraham berarti Allah yang telah menyelamatkan Abraham karena Abraham hidup di hadirat Allah. Demikian juga dengan Ishak dan Yakub. Yesus menjelaskan, Allah itu bukan Allah orang mati, Ia Allah orang hidup. Dengan kata lain, orang yang hidup seturut kehendak Allah akan mengalami hidup kekal. Itu berarti kita tak perlu mempersoalkan bagaimana keadaan surga nanti. Jika kita hidup bersama dengan Allah di bumi ini, maka kelak kita pun akan hidup bersama dengan Dia di surga oleh karena kerahimannya yang tanpa batas. Yesus Sang Putra bangkit pada hari ketiga
setelah kematiannya, menjadi dasar kebangkitan bagi kita setiap pengikut Kristus. Ini adalah pengakuan iman kita yang setiap kali kita baharui. Iman kita sebagai pengikut Kristus. Aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Semoga iman kita hari ini dan seterusnya semakin diteguhkan oleh Tuhan Yesus, menjadi iman yang terus bertumbuh, yang didasarkan oleh sabdanya yang menyelamatkan, dan kita wujudkan melalui tindakan kasih dalam hidup kita setiap hari. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami memohon, tambahlah iman kami, supaya semakin percaya kepada Allah yang hidup, yang Engkau sendiri ajarkan kepada kami. Semoga hari demi hari kami juga mampu bersaksi tentang iman yang sama kepada saudari dan saudara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.